Selamat pagi Pak Ilham, perkenalkan nama saya Michael Owen Eka Sianturi dari kelas J dengan nomor induk mahasiswa 0000105722. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ujian tengah semester untuk mata kuliah DKV 402 Designer Ethics. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang telah Bapak berikan sehingga saya dapat mengikuti sesi interview pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Michael Owen Eka Sianturi. Saya merupakan seorang fresh graduate dari Universitas Multimedia Nusantara dengan jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa aktif baik di bidang akademik maupun organisasi. Saya merupakan salah seorang desainer muda yang terus termotivasi untuk mengembangkan kemampuan saya dalam berpikir kreatif serta komunikasi visual saya dalam mendesain sebuah solusi. Baik, adapun beberapa hal yang melatar belakangi ketertarikan saya untuk mendalami bidang desain grafis, yaitu ketika saya sadar bahwa hasil sebuah desain itu ternyata mampu memberikan kesan pertama atau mempengaruhi first impression. Dan hal tersebut justru menunjukkan tingkat kredibilitas baik dalam produk, jasa, ataupun bisnis, ataupun game design, atau karakter design, ataupun board game, hingga kampanye yang ditawarkan kepada para audiens. Dan saya juga pribadi memiliki ketertarikan yang kuat dalam menganalisa suatu brief atau mendalami suatu proses desain. Baik dimulai dari menentukan masalah atau problem, lalu dilanjutkan dengan menentukan tujuan atau goals dari desain yang dikerjakan, lalu juga mengumpulkan sebanyak mungkin insight, lalu juga mengumpulkan sebanyak mungkin kemungkinan-kemungkinan atau yang biasa disebut dengan what if, sampai akhirnya dapat menentukan big idea yang tentunya dilengkapi dengan finalisasi atau disebut juga amplifikasi. Baik, adapun beberapa kelebihan utama yang saya miliki yang cukup relevan dengan posisi yang saya tempuh yaitu sebagai seorang desainer grafis, saya yakin bahwa saya mampu mengikuti brief dengan baik. Yang kedua, saya mampu menciptakan pola pikir kreatif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, baik itu masalah dalam desain maupun masalah dalam proses kinerja dan masalah lainnya. Saya juga mampu secara aktif mengutarakan ide-ide atau gagasan dalam setiap proses desain, baik proses desain dalam proyek yang bersifat kelompok maupun proses desain secara individu. Tentunya saya juga dapat bekerja secara individu maupun kelompok, dan saya juga yakin bahwa saya memiliki time management yang baik. Baik, adapun kekurangan saya miliki dan saya sadari adalah bahwasanya sebagai desainer saya sendiri terkadang suka terlalu fokus dengan detail-detail kecil sehingga sedikit tergeser dengan gambaran besar atau tujuan yang lebih besar dari sebuah desain yang saya kerjakan. Adapun saya sebagai desainer sendiri memiliki cara dalam menyelesaikan atau menanggulangi kekurangan saya tersebut, yaitu di dalam setiap proses desain saya akan membuat wireframe secara kasar atau in general atau secara umum terlebih dahulu. Yang kemudian di situ akan membantu saya dalam proses brainstorm, lalu menentukan keyword, key visual, mood board, dan lain sebagainya, sampai betul-betul saya mengetahui tujuan akhir yang ingin saya capai dalam desain saya, dan akhirnya saya lanjut ke pengembangan ide sampai ke finalisasinya. Hal ini memang saya lakukan dengan tujuan agar saya tuh bisa lebih mencapai efisiensi dalam menentukan detail-detail apa saja yang saya perlu lakukan dan sekiranya tidak perlu saya lakukan, dan itu terbukti meningkatkan efektivitas saya dalam proses desain yang selama ini saya selalu lakukan. Baik, sejauh ini saya juga cukup bersyukur karena memiliki berbagai kesempatan untuk menghasilkan suatu karya desain. Adapun dua karya desain yang menurut saya merepresentasikan kemampuan saya yaitu ketika saya menjadi anggota dari organisasi Kantong Mata.
Kantong Mata ini sendiri merupakan organisasi di bawah naungan Himpunan Mahasiswa DKV UMN. Kantong Mata ini itu merupakan organisasi yang berfokus atau berjalan pada progres menjual merch, yang dimana merch ini sendiri itu merupakan hasil karya dari desain-desain anggota visual organisasi Kantong Mata itu sendiri. Pada saat itu, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti batch pertama dan juga batch kedua. Di batch pertama, saya memilih untuk mendesain lanyard. Sedangkan di batch kedua, itu saya memilih untuk mendesain art print. 2 art print lebih tepatnya. Dan hal yang saya syukuri, puji Tuhan sekali, saya notice ketika desain itu sudah jadi dan sudah diproduksi menjadi merch, hal yang membuat saya senang adalah ketika saya melihat banyak dari mahasiswa UMN yang betul-betul tertarik dengan karya-karya dan merch-merch yang dijual oleh teman-teman Kantong Mata itu sendiri. Dan salah satu yang saya syukuri juga adalah saya bangga dengan diri saya sendiri pada saat itu karena bisa melihat hasil desain saya disukai oleh banyak mahasiswa UMN dan juga terdapat beberapa banyak mahasiswa yang membelinya. Baik, terkait proses bagaimana yang awalnya dari brief hingga akhirnya saya bisa menghasilkan desain final, tentunya pertama dimulai dengan pemberian brief dari kakak-kakak koordinator lewat grup chat. Pada saat itu, setiap ada event atau batch pertama, kedua, ataupun ketiga, dari kakak-kakak koordinator tentunya membebaskan setiap anggota visual ingin mendesain merch yang mana. Nah, pada saat itu memang saya kembali lagi memilih untuk mendesain lanyard di batch pertama dan juga mendesain art print di batch kedua. Ketika sudah mendapat persetujuan dengan diskusi juga dengan anggota-anggota visual lainnya, sudah mendapatkan porsinya masing-masing, tentunya saya mulai dengan menggambar beberapa alternatif sketsa secara kasar atau secara umum. Lebih tepatnya sketsa dan juga layouting untuk gambaran garis besarnya. Saya membuat beberapa alternatif kurang lebih 3-5 dan setelah itu saya melakukan asistensi, mengirim sketsa saya lewat grup chat untuk mendapatkan asistensi dan revisi dari kakak-kakak koordinator. Setelah itu, saya dibantu tentunya oleh kakak-kakak koordinator untuk menentukan desain mana yang sekiranya paling relevan dengan event yang sedang diadakan. Setelah itu, setelah mendapatkan desain sketsa kasar yang final, saya lanjut ke bagian digitalisasi. Di situ saya menggunakan Adobe Illustrator dan juga ada Adobe Photoshop. Setelah saya melakukan digitalisasi desain, kembali lagi tentunya saya akan melakukan asistensi kepada kakak koordinator dan pada saat itu memang saya mendapatkan minor revisi yaitu terkait penggunaan tone atau nada warna karena dipentingkan juga agar warnanya itu sesuai dan mengikuti color palette yang sudah diberikan. Sampai selesai dari situ, tentunya saya memastikan kembali apakah saya betul-betul memahami revisi yang sudah dianjurkan oleh kakak koordinator. Setelah itu saya merevisi kembali dan mendapatkan desain final. Setelah desain final itu selesai, saya akhirnya mengirimkan desain saya ke teman-teman produksi. Karena setelah saya mengirimkan desain saya, itu teman-teman produksi akan langsung segera memproduksikan merch-merch ini dan akhirnya dijual di sekitaran Universitas UMN. Baik, saya sendiri sebagai desainer secara sadar menggunakan artificial intelligence atau ya biasa disingkat dengan AI itu hanya sebagai alat bantu atau alat pendukung. Saya tidak pernah menggunakan AI ini sebagai sepenuhnya menggantikan kreativitas saya. Umumnya saya menggunakan AI itu hanya untuk membantu mencari data, kelengkapan informasi, atau mengumpulkan lebih banyak lagi alternatif-alternatif ide pada saat proses eksplorasi awal atau brainstorming awal. Tetapi ketika sudah lanjut kepada bagian menentukan key visual, keyword, mood board, lalu sampai ke tahap finalisasi, itu saya melakukan secara manual karena tentunya saya akan mengikuti kembali dengan brief yang diberikan, serta memastikan kembali detail-detail yang sudah ada di brief. Dan itu juga
saya lakukan untuk menciptakan suatu orisinalitas dari karya desain saya. Baik, sebagai seorang desainer, saya sendiri paham bahwa revisi atau masukan saran yang berbeda itu pastinya dilakukan atas dasar untuk supaya, hasil desain saya atau saya bisa menciptakan suatu karya yang lebih autentik dan lebih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga selama saya mendapatkan revisi, saya selalu memastikan apakah saya betul-betul paham dengan revisi yang sudah diberikan. Kalau saya sudah yakin dan saya sudah paham sepenuhnya secara detail, tidak hanya secara garis besar terkait revisi yang diberikan atau masukan, saya tentunya akan langsung melakukan revisi tersebut dan memang sejauh ini selama saya betul-betul memahami revisi yang diberikan, sangat membantu efisiensi saya dalam bekerja. Baik, hal pertama, jikalau saya merasa menerima brief yang mungkin bersifat tidak terlalu jelas, hal pertama yang saya lakukan tentunya menanyakan kembali, memastikan kembali secara detail brief yang harus saya terima dan apa saja detail-detail progres yang harus saya lakukan. Lalu ini cukup berbeda jika, yang terjadi adalah saya mengalami, terjadi sebuah perubahan di tengah proses pengerjaan desain saya. Jikalau terjadi demikian, hal yang akan saya lakukan adalah pertama, saya akan menanyakan terlebih dahulu aspek-aspek mana saja yang harus saya ubah dan aspek mana saja yang bisa saya pertahankan dan tidak perlu saya ubah. Setelah mendapatkan informasi jelas terkait dua hal tersebut, saya akan menanyakan kembali terkait tenggat pengerjaan desain. Hal ini saya lakukan agar saya bisa mengatur kembali jadwal pribadi saya dengan tenggat desain yang sudah ditentukan. Baik, menurut saya sendiri sebagai seorang desainer yang tentunya juga berharap ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman, sejauh ini hal yang saya sadari sebagai seorang desainer grafis dalam sebuah tim kerja adalah di mana saya harus mampu menjadi penerjemah ide, menjadi kolaborator strategis, serta mampu memberikan suatu pemecahan permasalahan dalam media visual. Hal ini saya sadari bahwa sebagai seorang desainer tidak melulu diminta untuk menciptakan suatu karya yang autentik atau memanjakan mata atau memanjakan mata para audiens. Saya sadar bahwa sebuah desain yang baik adalah ketika saya mampu menciptakan output yang betul-betul memenuhi tujuan bersama, baik tujuan saya sebagai desainer dengan tim-tim saya, dengan rekan-rekan saya, maupun tujuan yang ingin dicapai oleh para masyarakat sebagai target audiens yang saya pilih. Adapun kolaborator yang strategis yang saya maksud adalah saya ngerasa bahwa dalam proses desain semakin banyak kemungkinan alternatif ide itu ternyata semakin mampu menciptakan inovasi solusi yang dimana itu merupakan hal yang sangat menguntungkan sebagai seorang desainer karena betul-betul dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada sehingga di poin terakhir yang dimana saya mengatakan mampu memecahkan suatu masalah melalui media visual itu betul-betul dapat diciptakan. Baik Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan atas sesi interview pada hari ini. Saya pribadi merasa sangat menikmati sesi pembicaraan kita pada hari ini dan semakin tertarik dengan posisi yang saya tempuh itu sebagai desainer grafis. Adapun saya mohon maaf jika ada beberapa kesalahan kata atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Saya berharap saya betul-betul bisa menjadi seorang desainer, memberikan kontribusi nyata, aktif dan positif di tim ini. Dan juga saya berharap untuk kedepannya saya dengan Bapak bisa dipertemukan pada pertemuan-pertemuan dan kesempatan-kesempatan berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak.